Anda kembali menyaksikan Power Breakfast, pemirsa, dan saat ini kita masuk di segmen Create Up. Penyedia layanan komputasi awan asal luar negeri berlomba untuk memperkuat posisi di Indonesia dengan membangun dan mengoperasikan pangkalan data atau data center. Ya, dengan menghadirkan pangkalan data, layanan yang diberikan para penyedia komputasi awan akan makin andal dan juga mumpuni. Penyedia layanan komputasi awan asal luar negeri berlomba memperkuat posisi di Indonesia dengan membangun dan mengoperasikan pangkalan data atau data center. Dengan menghadirkan pangkalan data, layanan yang diberikan para penyedia komputasi awan akan makin andal dan mumpuni. Alibaba Cloud Indonesia contohnya, dalam 5 tahun, Alibaba telah membangun 3 pangkalan data dan 1 scrubbing center atau fasilitas untuk menyaring lalu lintas data yang berbahaya. Bahkan pada tahun 2022, Alibaba Cloud juga akan menggandakan jumlah mitra yang menggunakan layanan perseroan. Pada 2021, jumlah mitra Alibaba Cloud tercatat lebih dari 100 mitra. Tahun ini targetnya ada 200 mitra yang tergabung dengan layanan mereka. Alibaba Cloud juga akan berinvestasi dengan membangun talenta digital. Alibaba Cloud menargetkan sebanyak 50.000 orang akan mendapatkan pelatihan digital. Sementara itu pada Desember 2021, Amazon Web Service membuka secara resmi pangkalan data AWS Asia Pasifik Jakarta Region. AWS membidik perusahaan rintisan, wirausahawan, dan perusahaan-perusahaan berskala besar serta pemerintah, dunia pendidikan, dan organisasi-organisasi nirlaba untuk bergabung dengan ekosistem mereka. Berdasarkan studi yang dilakukannya, AWS memperkirakan dari investasi pembangunan dan operasional AWS Asia Pasifik Jakarta Region akan menciptakan 24.700 lapangan pekerjaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan estimasi nilai investasi yang direncanakan sebesar 71 triliun rupiah selama 15 tahun ke depan. Studi AWS juga menyebut dalam 15 tahun ke depan, AWS Asia Pasifik Jakarta Region berkontribusi terhadap pendapatan domestik bruto Indonesia sebesar 155 triliun rupiah. Bagaimana perusahaan rintisan penyedia jasa komputasi awan bersaing merebut pasar dalam negeri menghadapi raksasa seperti Alibaba dan Amazon? Simak ulasan lengkapnya hanya di segmen Create Up. Ya, dan untuk membahas tema kita yang menarik di pagi hari ini, pemirsa, mengenai mengulik bisnis layanan cloud provider, sudah tersambung melalui line Zoom bersama Alfian Pamungkas Sakawiguna, yaitu founder dan juga CEO dari ID Cloud House. Mas Alfian, selamat pagi. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Power Breakfast pagi hari ini. Ya, selamat pagi. Ya, Mas Alfian, sebenarnya bagaimana dengan pertumbuhan market korporasi mengenai layanan penyimpanan data berbasis komputasi awan saat ini? Baik, potensi pasar full service di Indonesia cukup besar. Hasil studi analis mention, pasar full service tumbuh dengan CAGR berkisar antara 20% sampai 35%. Dengan perkiraan di tahun 2023 sebesar 0,7 sampai 10 billion US dollar. Kami percaya pasar enterprise akan mendominasi permintaan layanan cloud secara signifikan. Lebih lagi, dengan pertumbuhan struktural yang disebabkan oleh pandemi, mengakibatkan proses transformasi digital perusahaan mengalami percepatan, baik dari sisi literasi dan realisasi praktis, sehingga banyak corporate yang pada akhirnya beralih teknologi cloud, di mana selain biaya investasi lebih rendah dan ready for service jauh lebih cepat, sehingga akan membuat SDM yang fokus pada bisnis inti mereka tetap dapat menggunakan layanan cloud dengan teknologi yang paling mutakhir karena sudah disediakan oleh cloud provider. Baik, Mas Alfian, kalau kita lihat dari sisi sektor ini, sektor usaha mana yang permintaan layanan penyimpanan data berbasis komputasi awannya paling tinggi ini, Mas Alfian, sampai sejauh ini? Oke, dengan adanya pandemi, hampir semua sektor mengalami lonjakan pertumbuhan permintaan tidak hanya di area penyimpanan data, melainkan juga seperti aplikasi bisnis, aplikasi pendidikan, mobile apps, dan layanan lainnya yang bersifat online dan real time dengan menggunakan komputasi awan. Work from home juga mendorong peningkatan kebutuhan layanan komputasi awan. Hampir seluruh industri mengalami lonjakan permintaan, kecuali industri transportasi dan sektor hospitality yang terkena dampak akibat pandemi yang berkepanjangan.
Dalam catatan kami, sektor pendidikan, e-commerce, digital advertising, konsultan, keuangan, engineering, distributor, dan marketplace merupakan sektor yang mengalami peningkatan sangat besar. Baik, tapi apakah semua pelaku usaha di Indonesia ini mayoritas sudah bisa menyerap penggunaan dari komputasi awan ini belum? Sudah terserap maksimal, penggunaannya sudah mulai baik belum? Saat ini masih sangat sedikit yang menggunakan layanan cloud, jadi dari sisi market masih sangat luas. Begitu. Apa yang menyebabkan kondisi ini terjadi, Mas Awan? Pasar di Indonesia yang sangat besar memberikan kesempatan bagi setiap provider untuk memberikan layanan kesempatan bertumbuh yang menjanjikan sebetulnya. Munculnya provider-provider tentunya memiliki tujuan dan target pasar yang berbeda. Dari internasional, pasar yang besar memberi ruang kepada para provider untuk berkompetisi secara sehat dengan memberikan layanan terbaik yang dibutuhkan oleh para pengguna di Indonesia. Masing-masing provider kami lihat memiliki target market yang bervariasi dengan produk layanan yang diberikan juga bervariasi pula. Sepanjang masyarakat diuntungkan, maka persaingan adalah hal yang sangat baik. Di satu sisi, ID Condos senantiasa berinovasi memberikan solusi untuk kebutuhan pengguna yang ada di Indonesia, menyediakan layanan cloud yang terjangkau, akses yang cepat, dan didukung keamanan yang mumpuni. Baik, tapi selain itu mungkin apalagi yang membuat layanan penyimpanan data berbasis komputasi awan yang disediakan oleh ID Cloud House ini dapat diandalkan oleh pengguna dan terjamin aman, Mas Alfian? Baik, ID Condos senantiasa berorientasi pada kualitas layanan dan pelayanan kepada pelanggan. Untuk meningkatkan kehandalan kami memiliki sejumlah data center yang ditempatkan di berbagai lokasi di Indonesia maupun South Asia dengan prinsip saling backup dan akses yang sangat cepat. Untuk keamanan, kami menerapkan ISO 2701 yang merupakan suatu standar internasional sistem manajemen keamanan informasi atau lebih dikenal dengan Information Security Management System. Bagaimana dengan sisi persaingan, Mas Alfian, menyambung perbincangan kita di segmen sebelumnya antara penyedia layanan penyimpanan data berbasis komputasi awan lainnya? Apalagi dengan bermunculan ini beberapa provider dengan nama yang sudah besar begitu. Kita ingin lihat juga bagaimana peta persaingan dan posisi ID Cloud House di sini. Baik. ID Cloud House dalam bersaing selama ini mengutamakan kualitas layanan dan pelayanan pelanggan. Kami percaya kebutuhan atas kualitas layanan adalah hal yang paling utama. Selama ini inovasi produk dan layanan kami berikan dapat diterima oleh pasar di tanah air. Baru-baru ini kami memperkenalkan layanan WordPress hosting dan cloud VPS yang dapat diorder mulai dari Rp5.000 sehingga setiap orang sudah bisa membuat website dengan sangat mudah, cepat, terjangkau di ID Cloud House beserta support yang 24 jam bisa membantu dengan bahasa Indonesia. Oke, dari layanan yang cukup cepat, kemudian dari sisi harga, ini cukup mempengaruhi respon dari para pelanggan tidak, Mas Alfian? Memang banyak pelanggan yang di Indonesia ini memilih harga yang terjangkau, dan selain harga yang terjangkau ini banyaknya pelanggan memilih support yang bisa diandalkan. Karena dari banyak pengalaman user yang migrasi dari provider lain kepada ID Cloud House, yang mereka rasakan adalah ID Cloud House dapat dikontak dengan mudah karena customer service-nya 24 jam bisa dicek secara langsung di halaman website. Baik, tapi mengenai market web hosting di Indonesia saat ini seperti apa kondisinya, Mas Alfian? Oke, pasar web hosting di Indonesia juga sangat menjanjikan. Terdapat lebih kurang 17,2 juta UMKM sudah digital dari target pemerintah 30 juta UMKM digital di tahun 2024 nanti. Ini artinya kebutuhan web hosting yang merupakan kebutuhan dasar untuk digitalisasi usaha UMKM perlu disediakan oleh para provider. Web hosting bukan saja menyediakan layanan dasar bagi para pelaku UMKM, tapi juga menjadi fondasi pengembangan dan pemerataan ekonomi di Indonesia. Dari sisi ekosistem startup,
kita melihat potensi Indonesia dalam menciptakan berbagai startup digital yang selalu ada yang baru setiap tahunnya, sehingga hal ini juga menjadi salah satu peluang bagi market web hosting untuk dapat bersaing di Indonesia. Sehingga itu juga yang menjadi alasan ID Converse memperkenalkan layanan WordPress hosting, di mana hanya dengan Rp5.000 setiap orang sudah bisa membuat website di ID Converse. Baik, Mas Alfian, pada dasarnya mengapa memiliki website bagi bisnis itu penting dan apa saja manfaat dari kepemilikan dari website bagi bisnis? Website merupakan identitas digital suatu entitas perusahaan dan bisa juga sebagai branding. Berbeda dengan sosial media platform, potensial customer akan mendatangi website untuk misalnya melakukan pengecekan kredibilitas dan mencari informasi lebih detail. Bisnis yang memiliki website tentunya akan lebih mudah mendapatkan trust dari konsumen. Website bisnis menjadi daya tarik pertama bagi calon konsumen dan klien untuk melihat seberapa unggul produk dan layanan bisnis. Iklan dari sosial media seperti Facebook atau iklan Google hingga iklan TikTok memiliki kemampuan tracking prospek pelanggan melalui pixel yang ditanam di suatu website. Selain menyediakan informasi, website juga memiliki manfaat secara teknis sebagai jangkar buku tamu yang diperlukan oleh platform iklan online untuk melakukan tracking agar dapat merubah prospek pelanggan yang tadinya mengunjungi website kita akhirnya bisa dikonversi menjadi sales. Oke, tapi sejauh ini klien dari ID Cloud House yang memang menggunakan layanan cloud computing ini udah berapa banyak, Mas Alfian? Saat ini kami memiliki lebih dari 200.000 pelanggan, di mana kami bertumbuh 100% atau 2 kali lipat dari tahun sebelumnya dengan berbagai jenis layanan seperti layanan domain, layanan hosting, layanan cloud VPS, maupun layanan dedicated server, bahkan sampai colocation server. Kami berupaya memenuhi kebutuhan pelanggan dengan menyediakan berbagai produk layanan sesuai dengan kebutuhan pelanggan yang mayoritas masih di Indonesia. Selain itu, kami juga membangun ekosistem digital dan berkolaborasi dengan startup digital seperti provider penyedia software akuntansi, kasir online, marketplace, dan layanan email. Tujuan kami membantu customer memaksimalkan channel digital untuk kemajuan bisnisnya. Baik, Mas Alfian, tadi Anda katakan dari sisi pangsa pasar ini masih terbuka cukup lebar begitu. Kita ingin tahu seperti apa target dari ID Cloud House ke depan, kemudian strategi apa yang akan diterapkan, Mas Alfian? Ya, kami ingin menjadi bagian penting dalam proses digitalisasi di Indonesia, membantu sebanyak mungkin orang dan entitas bisnis demi kemajuan Indonesia. Sesuai motto kami, work untuk bangsa. Untuk itu, ke depan kami memiliki sejumlah rencana untuk membangun usaha kami, yaitu melakukan inovasi produk, mengikuti kebutuhan pasar. Salah satunya adalah dengan mengembangkan data center baru di beberapa lokasi di Indonesia maupun di Asia. Kami juga akan terus meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan dengan memanfaatkan teknologi pelayanan omnichannel dan juga mengembangkan pasar-pasar baru di Indonesia dan mancanegara. ID Cloud House lalu mengedepankan semangat berkolaborasi dengan startup-startup yang ada di Indonesia maupun mancanegara, sama-sama ingin memajukan dan menggarap market digital Indonesia yang masih sangat terbuka, sehingga bisa menjadi nomor satu di negeri kita sendiri. Baik, Mas Alfian, memang sepertinya seiring dengan pertumbuhan startup yang semakin banyak di Indonesia, penggunaan akan cloud computing ini diproyeksikan juga akan semakin meningkat, ditambah pandemi COVID-19 secara tidak langsung juga memaksa kita harus bertransformasi digital. Mas Alfian, terima kasih banyak atas waktunya di pagi hari ini, menyempatkan waktu bergabung bersama kami. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Terima kasih, sehat sukses selalu. Baik, ada Mas Alfian Pamungkas Sakawibuna, founder dan CEO ID Cloud House.